Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan. Yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan. Mau dihancurkannya, Kristus pemenang jaya. Tuhan telah mengantar kamu masuk ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Semoga hukum Tuhan kamu renungkan selalu. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para suster yang terkasih, selamat pagi, selamat Paskah. Selamat pagi, selamat Paskah. Saya senang sekali akhirnya bisa misa di kapel ini. Kerinduan seseorang atau setidaknya saya pribadi itu tidak hanya tinggal ya, tapi ingin merayakan Ekaristi, berdoa bersama, dan ya boleh lebih dari itu adalah mengalami kasih Tuhan. Nah, itulah peristiwa Paskah, peristiwa yang mampu membuat setiap kita bisa bersaksi kalau kita punya pengalaman perjumpaan bersama dengan Tuhan. Dan saya yakin bahwa beberapa hari di tempat suster ini setidaknya tidak melupakan. Dan saya pergi dari komunitas tidak hilang doa-doa, tapi tetap terjaga dengan doa-doa harian. Kadang bisa jadi karena pelayanan lalu melupakan hal yang bersifat rohani, tapi menjadi bagi saya pengalaman senantiasa berjumpa dengan Tuhan, baik itu dalam setiap pengalaman hidup harian, sekecil apapun itu. Hari ini kita persembahkan pada Tuhan kesempatan ini, syukur atas semua hal yang telah Tuhan limpahkan kepada kita bersama dengan para imam dalam pelayanan yang dilakukan selama pekan suci. Dan hari ini juga sejak kemarin banyak berita karena berbagai bencana alam yang terjadi di sekitar Indonesia dan juga di NTT, di berbagai tempat. Kiranya kita persembahkan pada Tuhan untuk semua mereka yang menjadi korban atau juga yang tinggal di tempat-tempat pengungsian. Kiranya mereka tetap teguh dan yakin bahwa bukan karena Allah menjauh dari mereka, tapi karena situasi yang mampu membuat mereka tetap memiliki harapan. Maka mari di awal Ekaristi ini kita persembahkan juga komunitas para suster di sini, agar kiranya dalam karya dan pelayanan juga semakin setia dan boleh semakin memuliakan Tuhan. Kita juga doakan para suster dan romo serta frater dan anak-anak muda yang dalam perjalanan, semoga mereka juga selamat dan boleh menikmati kegembiraan dalam setiap pengalaman hidup hari ini. Juga untuk keluarga yang mengharapkan doa-doa untuk semua mereka yang dengan caranya masing-masing boleh senantiasa mendukung karya dan pelayanan kita. Kemarin di awal Ekaristi ini menyadari akan segala kerapuhan, kelemahan hidup kita, kita mohon ampun. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan mengantar kita hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami.
Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah, Bapa sumber kehidupan, Engkau selalu menambah anggota baru dalam gereja-Mu. Semoga kami umat-Mu ini hidup sesuai dengan sakramen baptis yang telah kami terima dalam iman. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring ia berkata, "Orang banyak, hai orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia yang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Mazmur tanggapan, "Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung.
Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah bagian warisan dari pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Refren. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku pada waktu malam. Aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Refren. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Refren. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai 15. Pada waktu itu, perempuan-perempuan pergi dari kubur diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster yang terkasih, juga saudara-saudari yang mengikuti dari rumah, ada dua hal yang boleh saya bagikan pada kesempatan ini. Pertama, berkaitan dengan menjadi saksi. Bagi saya, kebangkitan atau peristiwa keselamatan menjadi poin bagi kita untuk boleh semakin merasakan bahwa kasih Tuhan selalu nyata bagi setiap kita. Dan pengalaman para murid ketika diliputi situasi yang sangat berbeda, tetapi pada akhirnya mereka menemukan bagaimana Tuhan menjumpai mereka. Pengalaman yang pertama,
para murid ketika dikasih tahu mereka harus pergi ke Galilea. Galilea adalah peristiwa atau juga tempat di mana para murid dipanggil pertama kali. Saya yakin kita semuanya juga sama, mungkin para suster juga mengingat pengalaman pertama kenapa menjadi Katolik, lalu kenapa jadi imam atau kenapa jadi suster. Biasanya kita punya pengalaman pertama kali disapa oleh Tuhan. Dan saya yakin masing-masing kita punya pengalaman disapa oleh Tuhan. Itulah salah satu gambaran ketika kita mengalami kebangkitan Tuhan, disapa oleh Tuhan. Disitulah kita boleh kembali ke pengalaman Galilea kita. Pengalaman masing-masing itulah yang membantu kita untuk semakin terus meyakini bahwa apa yang kita lakukan itulah panggilan dari Tuhan sendiri. Pergi ke Galilea dan di sanalah kamu akan melihat aku. Pengalaman pertama itu biasanya selalu, saya bahasakan, selalu mempesona. Sama seperti saya datang di Wonogiri, ya. Selalu saja ya, bagi saya itu hal yang baru. Jadi melihat segala sesuatu itu selalu menyenangkan. Dan itulah pengalaman pertama, pengalaman perjumpaan pertama itu selalu mempesona, selalu membawa energi yang positif. Dan di situ kita semua diundang berkaitan dengan iman pun sama. Kalau kita memiliki pengalaman Galilea, pengalaman pertama akan Kristus, maka akan terus bergema dan membantu kita untuk selalu bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan. Dan yang kedua adalah bagaimana menjadi saksi. Nah, pengalaman untuk menjadi saksi tentu kita pertama-tama memiliki pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kebangkitan itu dalam diri hingga mampu menjadi saksi. Saya yakin para suster sudah berapa lama di sini, suster? Saya? Iya. 13 Luar biasa ya. Sudah sangat lama di sini. 27 tahun di sini. Iya. Luar biasa sekali ya. Yang pertama 13 tahun, yang kedua ini mulai dari 2007. Luar biasa ya. 2007, 14, berarti 27 tahun. 27 tahun di Wonogiri. Iya, tapi diselani saya ke ada Lampung waktu. 6 tahun sama ke Surabaya. Luar biasa sekali. Ternyata suster lama sekali di sini ya. Iya. Jadi semua di Wonogiri ini sudah diketahui. Kita bersyukur bahwa banyak sekali hal-hal, tentu setiap tahun pasti berbeda. Setiap kali suster tugas di sini pasti sangat berbeda. Iya. Banyak yang baru. Banyak yang baru. Banyak Selalu umat baru juga. ada umat juga yang baru. Umatnya banyak umat baru. Luar biasa, selalu ada pengalaman yang baru. Tapi pertama kali tugas di sini tentu berbeda. Oh, sangat berbeda karena dulu saya dengan Romo yang awal Di sini. mendatangkan suster itu, Romo Sutopanitro SI itu. Jadi dulu masih Romo-Romo SI, ada Romo Sutopanitro, Romo Anton Mulder, Ya. lalu Romo Hasma, Romo Hovens, Romo Fiato SI itu. Jadi kami mengalami pergantian banyak Romo. Banyak romo yang di Iya. awal di sini Iya. ya. Sungguh luar biasa ya, banyak Iya. hal yang ditanamkan di Iya. sini sehingga kami sampai setidaknya saya mengalami pengalaman boleh diberi kesempatan untuk pelayanan di sini dan banyak sekali buahnya yang kita jumpai. Nah, bisa jadi ini menjadi penyertaan Tuhan bagi kita. Setiap tahun kita merayakan Paskah dan pengalaman dibentuk oleh Tuhan untuk kembali menjadi saksi. Nah, banyak juga pengalaman perjumpaan selama 3 hari setidaknya 4 hari dalam pelayanan. Umat begitu punya kerinduan dan mau bersaksi ya di tengah situasi mereka dalam pengalaman apapun itu, kerinduan mereka untuk selalu bersatu dengan Kristus menjadi kekuatan yang meneguhkan. Kemarin kita mohon agar kiranya pengalaman yang sama, pengalaman karya dan pelayanan kita atau pelayanan kita di dalam rumah sekecil apapun itu menjadi medan atau sarana perjumpaan kita dengan Kristus yang bangkit.
Nah, kalau kita sendiri merasakan kebangkitan itu dalam diri, pasti perlahan-lahan membawa dampak bagi komunitas, bagi keluarga, bagi siapa saja yang kita jumpai. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan, kita bawa seluruh diri kita agar pengalaman Galileaku, pengalaman Galilea kita menjadi pengalaman yang berrahmat, menjadi sarana kita berjumpa dengan Kristus dan mampu menjadi saksi kebangkitannya di tengah dunia saat ini. Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita persembahkan pada Tuhan harapan dan doa-doa kita, intensi kita hari ini. Kita berdoa untuk mereka yang ada dalam masa-masa sulit, secara khusus mereka yang karena bencana alam dan berbagai peristiwa lainnya yang terjadi di Indonesia, khususnya di NTT. Semoga Tuhan menganugerahkan dan menuntun siapa saja, membuka hati mereka, siapa saja yang mau dengan caranya masing-masing menolong, menyertai, mendampingi. Juga kiranya semua mereka senantiasa memiliki harapan akan kasih Tuhan. Kita juga persembahkan pada Tuhan untuk komunitas para suster, karya dan pelayanan di tempat ini, juga untuk semua mereka yang turut terlibat dengan caranya masing-masing bekerja sama. Juga untuk keluarga-keluarga, bagi mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran hari ini, juga mereka yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Semoga Tuhan menganugerahkan berkat bagi mereka. Juga keluarga-keluarga yang ada dalam situasi sulit, kiranya kasih Tuhan, rahmat, sukacita Paskah, kegembiraan di tengah keluarga dan komunitas. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, kami boleh mengambil bagian dalam darah Kristus yang berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, sucikan aku dan bersihkan aku dari segala dosa dan kesalahan. Mari kita berdoa supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber kehidupan, berkatilah persembahan kami ini dan bukalah hati serta budi kami, agar kami mengenal kembali Putra-Mu bila kami berkumpul membagi-bagi roti atas nama-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa, namun teristimewa pada hari ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat ia menghancurkan kematian, dengan bangkit ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermana memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru,
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Tuhanku dan Allahku. Sungguh agung misteri iman kita, Tuhan penebus dunia, dengan salib dan kebangkitan-Mu, Engkau membebaskan manusia. Selamatkanlah kami umat-Mu. sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Bapak Uskup Agung kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kau beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kita ingat dan doakan sesama saudara kita yang menjadi korban dari bencana alam, banjir, dan juga berbagai macam bencana alam lainnya. Juga untuk para suster CB yang telah dipanggil Tuhan, untuk sanak keluarga kita yang telah mendahului kita ke rumah Tuhan, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua anak-anak-Mu agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang suci, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan satukan segala harapan dan doa-doa kita dengan mengulangi doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, janganlah Engkau memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama Dan bersama roh-Mu. damai Kristus. Dan semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit demi keselamatan kita. Berbahagialah kita semua yang diundang Tuhan ke perjamuan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Kristus yang bangkit dari alam maut takkan mati lagi, maut takkan menguasainya lagi. Haleluya. Saudara yang terkasih, mari kita doakan 3 kali salam Maria. Kita mohon perlindungan dan doa Bunda Maria untuk para korban bencana alam, juga untuk semua mereka yang sungguh mengharapkan, dan memohon doa-doa seluruh aktivitas hari ini untuk keluarga dan komunitas. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan
kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau telah meneguhkan kami dengan sakramen Ekaristi yang kami sambut. Sertailah kami senantiasa dalam menapaki jalan peziaran hidup sampai kehidupan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih ya sudah diberi tumpangan untuk boleh istirahat di sini. Mewakili teman-teman yang sudah pergi. Saya secara pribadi bersyukur baru pertama kali sampai di sini, melayani di sini, belum boleh merasakan berkat, dan lebih dari itu adalah kerjasama yang baik. Saya secara pribadi boleh merasakan bahwa yaitu kerjasama dari banyak pihak, suster dan para imam, nah itu sinerginya yang boleh saya secara pribadi boleh belajar banyak hal-hal kecil tapi membantu dalam setiap pelayanan. Kalau imam kerja sendiri kan lama-lama kita mati juga. Jadi semakin banyak bekerja sama, semakin banyak hal yang diupayakan, itu sungguh baik. Saya bukan pastor paroki, tapi merasakan bahwa kerjasama yang baik membantu kita untuk pelayanan kita semakin baik. Terima kasih juga untuk semua hal yang makanan dan minuman, apapun itu kebersamaan di sini. Terima kasih untuk banyak hal yang telah diupayakan. Dan mohon maaf atas kelewatan sampai hari ini. Terima kasih suster. Ada yang mau disampaikan? Terima kasih. Justru kami itu bersyukur sekali karena kami juga masuk Senin Paskah tidak ada misa. Ya. Maka dengan ada Romo misa ini kami sangat bersyukur. Ya karena masih Oktav Paskah. Kalau besok kan kami memang semua suster diajak Romo Dhani misa ke mana itu Loko. Tapi hari ini kalau lowong itu rasanya gelap. Tapi syukur sekali bahwa Romo berkenan untuk memimpin Ekaristi bagi kami, juga doa-doanya. Kami bersyukur, kami pun juga maaf kalau pelayanan kami itu juga hanya seadanya. Lebih-lebih buahnya itu aja selalu pisau. Tidak ada warna-warni. Mungkin juga pernah kelaparan di sini, kami juga mohon maaf. Karena kami juga sering terlalu sibuk lalu. Itu. Makasih banyak Romo, dan maaf kalau pelayanan kami kurang memuaskan. Kami bukan hotel. Terima kasih sekali sudah diberi kesempatan untuk nginap di sini, lalu bisa ada kesempatan pelayan. Juga para suster juga terlibat pergi ke stasi-stasi, itu luar biasa ya. Kehadiran para suster yang meneguhkan dan ya banyak hal baik. Kemarin dengan suster kesalahan kami pamit sebentar. Ya, sukacita, kegembiraan membantu kita semua untuk selalu bertumbuh. Sekali lagi terima kasih, dan doakan saya juga supaya setia sampai mati. Amin. 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 Kalau amin ya, mari kita mohon berkat Tuhan. Kita bersyukur atas hal baik yang telah para suster lakukan dalam karya dan pelayanan. Kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua, juga semua mereka yang kita bawa dalam doa, keluarga dan komunitas, dan sungguh merindukan belas kasih Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga.
Semoga berkat perayaan Paskah, Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Amin. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Amin. Semoga saudara sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Amin. Dan semoga saudara sekalian, keluarga dan komunitas, mereka yang kita bawa dalam doa serta seluruh aktivitas hari ini, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Mari pergi, kita diutus. Amin. Ratu surga bersukacitalah, haleluya, Sebab Ia yang engkau kandung, kandung, haleluya, haleluya. telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah supaya kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya Perawan Maria, karena Kristus Tuhan kami. Amin.